kenapa ya hawanya itu beda kalau ketemu ketemu seseorang lah, teman atau seseorang ya, yang dinantikan atau tidak dinantikan Iya. menjadi pelepas gitu loh. Iya, benar. Kan ada cerita yang tidak bisa kita sambungkan ke ya ke anak, ke istri gitu, ke teman lainnya. Tapi ada teman lainnya yang bisa kita sambungkan gitu. Iya. Nah, ketika kita itu tersambung, kayak ada sesuatu yang lepas gitu ya. Iya. Lepas dan mendapatkan hal yang baru. Gitu. Kayak tadi aja beberapa inspirasi juga sudah tercatat ya, sementara ya, terekam ya. Iya. Bahasa Bung Ebin nanti diendapkan. Kali ini puisinya adalah Kau adalah layang-layang itu, Kau adalah layang-layang itu. yang disematkan kepada Anak. anak ya, Iya. dan berlaku untuk Setiap orang tua. setiap orang tua ya. Setiap orang tua. Gitu. Hebat juga nih Hebat. terciptanya puisi untuk semua orang tua dan anak-anak yang memang jadi satu pengharapan besar ya. Memang Iya. kita menaruh harapan besar sih di anak. Iya. Yang tadinya juga kita sudah seperti itu belum sebetulnya. Kita sebagai anak. Saya nggak berani bilang itu. Jangan-jangan adalah kegagalan juga dari harapan orang tua. Saya sepakat, Bung. Kemarin tuh saya beberapa detik ngobrol dengan istri saya bilang, ayah tuh merasa belum bisa memenuhi harapan ayah saya gitu. Iya. Tapi pada saatnya nanti akan ayah harapkan. Akan ayah tuntaskan harapan itu. Amin. Karena ada beberapa quote dari orang sukses, begitu dia sukses, ayahnya sudah Sudah nggak ada. di sisinya gitu. Iya. Nah, dia membalasnya itu mungkin ya bukan membalas, merefleksikan itu Ya. ke anaknya gitu. Dengan cara membalasnya menghadirkan semua apa yang dulu dia nggak bisa dapatkan gitu. Iya. Ke anaknya itu. Ada yang begitu. Ya, bagaimana lika-likunya atau pengharapan itu orang tua ke anak, anak juga bersikap apa ke orang tua, mungkin nanti terwakili dalam puisi ini Iya. ya. Ya, Silakan. insya Allah terwakili. Bung Ebin. Saya langsung baca aja. Bismillah. Karya ini judulnya adalah Kau adalah layang-layang itu. Layang-layang terbang hasta demi hasta mendaki langit biru. Tinggi, semakin tinggi, tinggalkan padang ilalang yang menatap dalam balutan haru. Kau adalah lambang asa yang berjuang. Kau adalah mimpi yang menemu wujud gemilang. Di ruang yang bernama kenyataan, di ruang yang dihuni kelegaan, menjadi nyata tak terbantah, bukan lenyap di alam antah berantah. Kau adalah layang-layang itu, anakku, yang terlahir dari jiwa sang ibu, yang menumbuhimu dengan kasih, yang dibesarkan dari jiwa sang ayah, yang menanamimu dengan keberanian. Kami adalah padang ilalang yang memberi lindung bagimu. Doa demi doa menjadi benang tak terputus yang memapahmu menggapai cita. Lalu kita menjadi cerita indah di hamparan kisah perjalanan manusia. Pesanku, jangan kau lupa dari mana kau hadir dan dari mana tempatmu berpijak, agar kau tidak tersesat dan hilang di ketinggian. Jangan kau henti kumandangkan syukur sambil menyambung doa semasih napas dipinjamkannya. Karena tak ada yang lebih indah dari melihatmu dicintai Sang Maha. Sekian. Wow. Terharu ya. Iya. Justru terharunya tuh ada satu kalimat, lalu kita menjadi cerita indah di hamparan kisah perjalanan manusia. Iya. Berarti ada pengharapan lebih dan besar di sini, Mas Pam. Iya, sangat besar. Besar banget ini yang saya tangkap ya, di hamparan perjalanan manusia. Iya. Kalau dia sampai muncul ke permukaan dengan prestasi walaupun ini kita ya, sepengharapan kita di dalam keluarga, Iya. tapi di dalam hamparan perjalanan manusia loh, berarti dia muncul ke permukaan pengharapan besarnya dia ini. Sampai kalau bisa muncul ke permukaan ya. Iya. Wah, itu besar banget pengharapannya. Ya, orang-orang sukses lah. Iya. Sampai muncul ke permukaan. Tidak hanya jadi pengharapan kecil di keluarga saja gitu. Iya. Gitu loh. Saya bukan dengan bener ya, kalau misalnya ibu yang memperkenalkan kita, ini sudah dibahas belum kemarin ya? Belum ya? Ke anak, ini hubungannya ke anak emang. Yang memperkenalkan kita kepada dunia. Sebaliknya adalah bapak yang memperkenalkan dunia
pada kita gitu kan Iya. nantinya gitu kan. Wah. Nah, Hebat juga tuh. jadi nanti itu tergantung. Tergantung saya udah diambil, Bang. Ya udah kalau gitu saya nanya aja nanti. Jadi daripada lupa nanti. Silakan Mas Tom. Ya, yang menarik di sini tuh pertama kali itu tadi sebelum kita tapping saya bilang Bung Ebin makin misterius aja gitu. Oh. Dalam arti saya pakai skala waktu misalnya. Perumpamannya begini, ketika pagi Bung Ebin bicara tentang cinta gitu ya. Ketika siang gitu Bung Ebin bicara tentang sosial, ya kan. Bagaimana pergulatan manusia demi manusia. Oh ya Bung, kita sampaikan juga ke pemirsa ada beberapa puisi yang dahsyat yang bicara tentang sosial, tapi masih kita simpan dulu ya. Pada saatnya akan kita tayangkan ya. Insya Allah. Kemudian petang hari Bung Ebin bercerita tentang kerinduan kepada ibu. Iya. Kemudian malam hari jalan tidur Bung Ebin cerita tentang harapan kepada sang buah hati ya. Buah hati itu analogi, buah hati itu metafor, bukan metafor, dia frase yang sangat lama. Saya berpikir sebelum kita ini berada di dunia ini, frase buah hati itu sudah ada. Ya kan? Kemudian kita lahir oleh orang tua kita, frase itu ditransfer ke kita. Kita beranjak dewasa, punya keturunan, kita transfer ke anak-anak kita, buah hati. Gitu. Lengkap sudah saya ngelihat. Gitu. Di situ saya melihatnya misterinya Bung Ebin. Misteri dalam terang, terang dalam misteri gitu kan. Wah. Itu konsisten dalam ketidakkonsistenan tema itu. Tidak konsisten dalam konsistennya tema gitu. Tidak bicara satu tema ketika bikin puisi ya, menulis puisi. Tapi bisa bertema-tema gitu. Itu sejatinya cermin atau apa cermin lah ya. Bahwa sebenarnya menulis puisi itu juga melambangkan apa namanya dinamika batin kita. Pada satu momen dinamika batin kita bicara tentang cinta dan segala macam, bahkan cinta dalam artian asmara ya. Momen lain ternyata kita bergerak lebih dari itu, dan Bung Ebin bisa memotret itu semua gitu. Menurut saya semakin yakin dengan yang saya sampaikan di awal-awal dulu ya. Menulis itu terapi batin, terapi jiwa. Namanya terapi itu kan selalu berorientasi pada apa ya, sehat ya kan. Iya. Sehat dalam arti yang luas ya. Gitu. Saya menduga nih, Bung Akbar, Bung Ebin ini sekarang dalam proses menuju dalam tanda kutip jiwa yang sehat, gitu kan. Amin. Gitu. Jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang apa bisa merasakan apa yang harus dirasakan ya kan, Ya betul. bisa tidak merasakan apa yang harus tidak dirasakan kan gitu. Itu tanda jiwa yang sehat. Agak absurd dong, tapi hanya jiwa yang sehat yang bisa Betul. memahaminya kan gitu. Betul banget. Gitu. Absurd. Betul Iya. itu, betul banget. Itu tentang Bung Ebin. Tapi tentang puisi ini yang menarik itu adalah kita diberikan informasi baru dari Bung Ebin tentang metafor. Ternyata Bung Ebin punya metafor baru. Sebelumnya pakai metafor alam, pagi, siang, malam. Bukan. Itu metafor ukuran waktu ya. Iya. Metafor alam, hujan, panas, kemudian dingin, terik. Gitu. Sekarang dia pakai metafor yang baru. Metafor yang namanya apa ya? Benda, barang yang sejatinya dekat dengan kita. Layang-layang itu metafor benda atau barang, ya kan? Yang sangat dekat dengan kita. Layang-layang itu kan sepintas selintas kita maknai sebagai ya, alat ya, alat permainan anak-anak ya, bukan anak-anak sih, orang dewasa juga. Dan di situ ternyata kompleksitas layang-layang itu ada gitu. Mulai layang-layang yang konvensional, yang diterbangkan, ditarik ulur, kemudian diaduk. Hingga layang-layang yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Bahkan itu kalau nggak salah ya beberapa minggu yang lalu saya pernah membaca sebuah artikel itu dikompetisikan. Luar biasa itu. Lomba layang-layang. Lomba layang-layang. Lomba layang-layang. Di situ tidak ada adu-aduan, tapi indah-indahan gitu.
Makin indah layang-layang, makin besar ukurannya, makin berpeluang jadi juara. Apapun itu ya. Ketika Bung Ebin memakai metafor layang-layang, pasti di situ ada alasan, ya kan. Sepintas dugaan saya, alasan itu adalah karakter dari layang-layang. Layang-layang itu terbang mengikuti angin. Iya. Tapi jangan lupa, layang-layang itu selalu dalam kendali benang. Dan benang itu selalu ada dalam genggaman penerbang, penerbang layang-layang gitu. Jadi kemanapun layang itu terbang, kemanapun dia mengikuti angin, selalu ada benang yang mengendalikan itu. Dan di ujung benang itu selalu ada orang, selalu ada situasi yang mengendalikan benang itu. Jadi sebenarnya orang, situasi, keadaan, dia memiliki dua tugas pengendalian, mengendalikan benang itu sendiri, kemudian dia mengendalikan layang-layang itu. Mengendalikan dari apa? Dari arah angin, besar kecilnya angin, ya kan? Kemudian mungkin di atas sana, di ketinggian itu ada tekanan-tekanan, ada arah-arah angin yang tidak terduga. Iya, betul. Yang Bung Ebin di sini bilang bukan lenyap di alam antah berantah, gitu. Sementara itu dulu Bung yang bisa saya sampaikan. Saya tertarik dengan metafor layang-layang itu. Iya. Kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya ini saya terilhami dengan ketika Mas Pam bercerita tentang pencapaian anaknya Mas Pam ya, yang sudah lulus kemudian masuk ke universitas ternama dan memang terkenal bagus ya. Saya mendapatkan ekspresi ada haru, ada bangga, ada sebuah kelegaan di situ. Cuman itu masih saya endapkan, saya belum menemukan bahasa yang tepat untuk diekspresikan gitu. Tapi ketika akhirnya saya melihat anak saya sendiri, itu saya juga teringat gitu. Oh, Mas Pam juga kemarin baru cerita tentang prestasi si anak gitu. Dan kita sebagai orang tua yang sebenarnya orang tua itu biar bagaimanapun ke anak itu diam atau tidak diam, senyap ataupun terang-terangan, itu menitipkan mimpi kepada si anak gitu. Dan bagaimana si anak itu mewujudkan mimpinya, yaitu tergantung perjalanan si anaknya sendiri. Tapi yang saya tangkap adalah sebagai orang tua menatap keberhasilan seorang anak itu rasanya luar biasa ya. Sebenarnya tak tergambarkan. Tapi saya coba menuangkan di sini ya dengan rasa haru. Pasti kita akan flashback sebagai orang tua itu. Pada saat dia kecil itu kita jaga. Pada saat dia kecil itu si ibu ini benar-benar memberi kasih sayang yang tidak ada batas sebenarnya. Tapi sebagai ayah, biar bagaimanapun si ayah ini menyadari bahwa dunia di sana tuh keras juga gitu loh. Dan dia harus berani. Makanya dia mengajarkan keberanian gitu. Makanya itu yang kenapa saya menulis ini ya, itu berangkatnya dari sana. Ininya. Dan ini saya coba metaforakan dengan layang-layang ya. Layang-layang itu adalah si anaknya itu sendiri yang sedang ingin mendaki ketinggian untuk mencapai cita-citanya. Tapi ada benang itu adalah metafora yang saya buat sebagai dari doa. Karena doa ini nggak boleh terputus kan, dari bagaimanapun harus mengawal si anak. Tapi pada saat titiknya juga selain doa si anak ini, doa orang tua ini, anak ini juga harus menyambung doa-doanya gitu loh, supaya tidak terputus. Dan ada tulisan jangan lupa di mana tempat berpijak, dari mana dia lahir, dari mana dia hadir, supaya ketika dia ada di ketinggian dia tidak tersesat, dia tetap ingat akarnya. Si orang tua dari keluarga seperti apa, itu yang saya coba tuangkan di sini. Dan secara pribadi saya merasakan dengan puisi itu juga kita bisa menceritakan sebuah cerita panjang ini dari awal sampai akhir dengan satu lembar aja gitu. Tidak seperti novel yang mungkin perlu berlembar-lembar untuk bisa menceritakan dari awal sampai akhir ceritanya. Tapi di puisi ini ingin menceritakan dari awal sampai akhir. Ternyata bisa dituangkan dalam satu lembar. Seperti itu sih. Ya. Ini hanya gambaran anak gimana ya? Suasana apa sih ini? Suasana maksudnya dia ada mendorong ke anaknya gitu, mendorong sesuatu gitu, mengharapkan, atau ini hanya gambaran saja sebenarnya? Ini adalah kondisi di mana seorang orang tua itu melihat keberhasilan anaknya.
Oh, tidak ada intrik lain, maksudnya kok harus gini nak, kok harus gini, Oh, kok harus gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Hebat. Tapi dengan keberhasilan anak, artinya sedikit banyak mimpi si orang tua ini sudah yang dititipkan ke si anak ini sebenarnya sebagian sudah tercapai gitu. Dan keberhasilan si anak ini kan ada jenjangnya ya. Semakin tinggi berarti dia keberhasilannya juga semakin tinggi. Dan disitulah di saat orang tua melihatnya dengan emosi yang meluap-luap, artinya ada haru yang sebenarnya Ya, haru nggak bisa biru. dibendung gitu loh. Ya. Dan itulah yang dikata-katakannya. Oh. Iya. Ya tadi, kemudian tadi Bu Gebin menyampaikan ayahnya menyampaikan ya, sosok ayah menyampaikan Iya. bahwa di luar sana, di dunia luar sana Betul. kan banyak yang begini-begini. Iya. Itulah fungsi tugas saya itu, memperkenalkan atau membawa dunia ke dalam alam anaknya gitu. Iya. Memperkenalkan dunia. membawa dunia luar ke dalam kehidupan anaknya. Iya. Beda dengan ibu itu memperkenalkan justru dari dalam ya. Nah, karena memang ayah yang di luar ya, sering keluar, sering kemana-mana gitu kan, mengetahui sedikit banyak Keadaan di apa luar. hitam putih, merah birunya dunia luar gitu kan, Iya betul. memperkenalkan ke anak. Sekalipun ayah ya yang nanti pun pengennya dia jadi teman ya. Iya. Ayah ke anak atau anak juga ke ayah, pengharapannya kan jadi teman Iya. ya. Sebagaimana yang barusan dibahas juga sama Bu Ewin tadi, kita begitu gitu loh harapannya. Kalau ibu kan enggak. Lebih tinggi mana harapannya? Ibu atau ayah sebenarnya ke anak itu? Relatif ya, karena ya di luar sana kadang-kadang memang yang berambisi ya ibunya, ayahnya ya melepaskan aja, menyerahkan si anak gitu. Kadang-kadang juga anak ada satu kondisi di mana si ayah ini punya keinginan atau ambisi yang lebih karena si anak ingin harusnya melanjutkan apa yang si ayah kerjakan gitu. Misalkan si ayah ini punya usaha apa, harusnya kamu jadi ini biar bisa ngelanjutin usaha ayah, kan ada yang seperti itu. Jadi itu memang kondisi yang memang spektrumnya beda-beda sih. Betul. Ya. Harapan kan ini ya. Harapan itu sebenarnya kalau saya diizinkan untuk memaknai, harapan itu adalah sebuah kata yang sangat-sangat dan paling-paling indah Iya. di hamparan kata yang ada. Harapan itu puncak dari puncak dari upaya ya. Harapannya itu bahkan sebaliknya, harapan itu adalah puncak dari ketidakberdayaan. Iya. Itu selalu dipuncaki oleh itu. Harapan itu juga menurut saya seperti vitamin, Bung. Seperti vitamin. Nutrisi jiwa sebenarnya. Ya kan? Nutrisi jiwa. Nutrisi jiwa harapan itu. Ya, maka menurut pandangan saya puisi Bung Ebin ini adalah ekspresi dari dari orang tua ya, baik ayah ataupun ibu ya. Kepada dirinya sendiri sebenarnya dia itu. Kepada dirinya sendiri. Harapan itu kan perkara awalnya adalah perkara dengan dirinya sendiri kan, gitu. Nah, ketika dia sematkan harapan itu ke orang lain, mungkin ke anaknya atau kepada pasangannya, itu semakin menggelora itu harapan itu. Di situ tuh tingkat keteguhannya tuh luar biasa. Harapan. Tapi itu harapan ya. Tapi dalam perspektif spiritual, ya kan, ada tempat yang sejatinya menurut saya yang paling berhak kita sematkan harapan itu kan. Jadi sejatinya ketika bicara tentang harapan kita ke anak, itu sejatinya menurut saya sesungguhnya ya, itu kita sedang menambatkan harapan kepada yang maha mewujudkan harapan kan. Iya. Gitu. Kalau saya pernah cerita dulu, ketika kita ada dalam situasi yang terbatas, maka panjatkanlah harapan itu kepada yang maha tak terbatas kan, begitu kan. Iya betul. Tadi sebelum kita tapping, saya bilang ke Bung Ebin,
ini sebenarnya puisi spiritual ini. Kalau saya lihat ini puisi spiritual. Di situ banyak spirit spiritual yang tercermin. Ada kata doa di situ. Doa itu indikator sebuah perbincangan tentang spiritual, ya kan gitu. Iya. Ya kan. Doa demi doa menjadi benang tak terputus yang memapahmu menggapai cita. Nah, ada doa di situ kan. Kemudian indikator bahwa ini puisi spiritual. Saya tidak tahu yang tepat apakah ini puisi spiritual ataukah ini puisi religius ya. Gitu. Nanti kita serahkan aja kepada yang menyaksikan tayangan ini kan. Iya. Gitu. Boleh komen. Iya, silakan gitu. Anda bisa menilai bahwa ini puisi spiritual atau Anda juga bisa menilai bahwa ini puisi religius. Gitu. Atau mungkin Anda bisa mengatakan bahwa sebenarnya ini puisi psikologis gitu. Ini menunjukkan kualitas relasi antara orang tua dengan anak kan begitu. Iya. Namun yang saya sampaikan di sini ada kata-kata yang menunjukkan bahwa ini sedang berbicara tentang spiritualitas atau religiusitas gitu ya. Gitu. Jangan kau henti kumandangkan syukur sambil menyambung doa. Ada kata doa lagi di sini. Semasi napas dipinjamkannya dalam huruf yang besar ya. Iya. Gitu. Karena tak ada yang lebih indah dari melihatmu dicintai Sang Maha. Ya, saya bisa memahami dalam konteks religius ataupun spiritual, mencintai Sang Maha itu proses terus-menerus ya. Iya, betul. Baik itu kita artikan sebagai kewajiban atau kita artikan sebagai kebutuhan. Mencintai itu proses yang tidak berhenti. Namun ya, ada hal yang sejatinya dalam hati kecil kita itu, bahkan suaranya, bisikannya hanya kita yang bisa mendengar. Maka sebenarnya kalau kita mau jujur pada diri sendiri, kita tuh pengen lebih sebenarnya. Kita tidak mau hanya berhenti mencintai Sang Maha, tapi kita mau dicintai Sang Maha, kan gitu. Nah, cuman untuk dicintai kan kita mulai dulu kan, kita mulai dulu dengan mencintai gitu. Dalam pandangan saya, apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, termasuk harapan dia akan anaknya, itu dalam proses kesana, dalam proses mencintai itu, mencintai Sang Maha. Ya, dalam pandangan spiritual atau religius kan, anak itu sejatinya ya titipan ya kepada seseorang, kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibunya. Jadi anak-anak Bung Ebin, anak Bung Akbar, anak saya itu titipan, ya kan gitu. Iya. Ketika kita melakukan kewajiban, apa yang diwajibkan kepada orang tua ke anak, sejatinya kita dalam proses mencintai Sang Maha, kan gitu. Tetapi puisi ini bergerak, naik lagi. Karena tak ada yang lebih indah dari melihatmu dicintai Sang Maha. Ini harapan yang sangat-sangat tinggi ya, sangat-sangat luar biasa, yang sangat adiluhung. Adiluhung. Gitu. Harapan yang sangat adiluhung. Adiluhung. Sangat apa ya? Sangat tinggi. Mungkin kalau ada kata yang lebih tinggi dari kata tinggi, mungkin kata itu yang kita pakai kan. Gitu. Kan gitu. Dicintai Sang Maha berarti kan dijaga. Dipelihara, ya kan, dituntaskan masalahnya sebelum dia meminta, gitu. Kemudian dikokohkan ya keimanannya, kemudian dijaga lah keistiqomahannya. Itu isyarat-isyarat tanda dia dicintai, gitu. Gitu Bung. Wah, saya ternyata ini nih ke bawah nih. Sengaja nggak kita potong ya. Sengaja nggak kita potong. Kan dua, jadilah anak yang dibanggakan atau jadilah anak yang membanggakan. Iya. Itu beda. Kalau jadilah anak yang dibanggakan, tuntutan orang tua itu pada anak. Kau harus menjadi seperti kau. Tapi kalau jadilah anak yang membanggakan, itu versi dia, dari dia. Anaknya sendiri yang aku mau jadi pilot, aku mau jadi desainer. Ya kan? Itu memberikan kebebasan terukur ya ke anak gitu.
Tapi kalau jadilah anak yang dibanggakan, seolah-olah banget itu. Ya. Orang tua banget mengharuskan, mewajibkan. Tanpa gitu. si anak melakukan apapun itu si orang tua sudah membanggakannya gitu kan sebenarnya. Bisa begitu kali ya? Tanpa harus melakukan sesuatu, orang tua sudah Iya, membanggakan. tanpa melakukan pencapaian apapun si anak, orang tua sudah membanggakan sudah dibanggakan oleh orang tua gitu kan. Bukan begitu. Jadi maksudnya jadilah anak yang dibanggakan itu ketika anaknya lu harus jadi dokter gitu. Oh iya, oke. Versinya orang tua. Tapi kalau jadilah anak yang membanggakan, apapun pencapaian dia, orang tua amin, oke gitu. Iya, Nanti iya. pencapaian dari kebebasan terukur tadi itu ke anaknya gitu. Jadi nggak terbelenggu dia kan. Tapi kalau yang dibanggakan itu kayaknya jadi tuntutan gitu. Nah tadi masalah mencintai, saya sepakat juga. Dijalankan dulu kewajiban gitu. Lalu dapat hak, kita biasa gitu kan ya. Ya. Kata Allah juga gitu, kata perusahaan juga gitu kan. Jalankan kewajiban, baru lu terima Kata perusahaan. hak, gitu kan. Dan ditutup lagi dengan ini sudah nggak, ini pencapaian tertinggi menurut Iya. Adiluhung tadi ya. Iya, apapun orang tuh jadi ridho loh, ini ridho maksudnya. Iya. Ridhonya itu pengen yang kau diridoin apapun Iya betul. apa kegiatanmu, pekerjaanmu segala Iya. macam ya, yang Iya. kau lakukan di dunia ini, pasca mungkin pendidikan, sekolah segala macam ya. Udah nggak ada lagi, udah tertinggi nih, kalau udah dicintai Sang Maha gitu kan. Berarti sudah terwakilkan gitu Iya. ke si anaknya ini. Ridho orang tua kan, ridho Allah di ridho orang tua, Iya. orang tua gitu kan. Udah ini. Kalau saya pikir sih hebat ini. Si Iya. penulis juga sudah ya menghubungkan tidak hanya anak ke orang tua ya, maksudnya melepaskan juga ke melibatkan, maksudnya bukan melibatkan Sang Maha Kuasa gitu kan. Iya. Iya. Karena Bahwa memang apapun yang dilakukan dia terima gitu kan. ya karena ya kita nggak boleh juga untuk melupakan apa yang kita lakukan adalah apa yang memang diizinkan untuk yang di atas untuk kita bisa lakukan gitu kan, seperti ya membimbing anak, mengantarkan anak ke dunia dengan melalui menyekolahkannya dengan setingginya dia mau gitu kan. Tapi dengan pencapaian itu juga kita nggak boleh lupa ada peran yang maha kuasa di sana gitu loh. Iya, iya. Ya, terakhir betul memang patah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Ini Iya. juga disematkan oleh penulis tentang nasihat itu gitu ya. Iya. Pesanku jangan kau lupa dari mana kau hadir dan di mana tempat bumi pijak. Iya. Itu senada dengan peribahasa di mana bumi Iya. pijak, di situ langit dijunjung. Itu memang selalu Iya. ditekankan ke anak, pandai-pandai lah membawa diri gitu kan. Iya. Iya betul. Saat Itu kau pandai-pandai dilepas. membawa diri. Pandai membawa diri. Itu ya mungkin yang bisa kami sampaikan. Iya, kira-kira gitu. Iya. Soal kau adalah layang-layang itu, semoga pengharapan orang tua ya. Tapi kenapa ya Bung? Kepada Ketika anak-anak. kita bicara anak, ketika Iya. kita bicara orang tua, kita jadi sangat emosional gitu ya, sangat terbawa Iya. gitu kan gitu. Apalagi momentumnya pas banget nih siang ini nih. Tadi saya sedang ngurusin inilah apa yang harus diurusin dia sebagai mahasiswa baru ya. Gitu. Ya kalau kenapa saya terbawa karena apa ya, kalau saya tarik lagi ke belakang itu ada inilah apa yang saya sering tanamkan ke anak saya itu, jangan pernah bersedih karena kita terbatas gitu. Iya. Karena sesungguhnya ada yang maha tak terbatas yang akan mengubah keterbatasanmu menjadi ketidakterbatasan. Dan itu terjadi, Bung. Real itu. Itu makanya kemarin pencapaian anak saya itu hikmah besar buat saya itu, bahwa yang terbatas itu nggak ada apa-apanya kalau kita Minta kepada kita adukan kita keluhkan gitu kan kepada yang maha tak terbatas kan gitu. Doa saya waktu itu hanya itu, Bung. Tidak panjang doa saya waktu itu. Di malam yang luar biasa dahsyat, di bulan yang luar biasa dahsyat gitu. Saya panjatkan doa itu, pendek sekali doa itu. Ya Allah, saya bilang gitu. Itu kan sesungguhnya yang dialami putra hamba itu keterbatasan. Tapi sesungguhnya keterbatasan itu tidak terbatas. Jika engkau menjadikannya tak terbatas.
Wow. Itu aja doa saya. Dan itu menjadi bahasa diam sampai pengumuman UTBK kemarin itu keluar ya, nama dia dinyatakan diterima. Di perguruan tinggi yang dia idamkan, di jurusan yang dia idamkan gitu. Iya, iya. Ya, karena situasi dan kondisi tertentu ya kan. Anak saya itu tidak bisa menjalankan persiapan seperti apalah, ikut pokoknya persiapan yang optimal lah ya. Iya, iya. Gitu. Karena emang ada kondisi yang nggak memungkinkan gitu. Saya tidak bisa bercerita kondisi itu karena di sini sangat kompleks gitu. Termasuk ini apa? Ya itulah apa, Ya, gitu ya. kita kembali ke para musik secara umum. Episode kali ini kita sudahi. Oke, terima kasih. Terima kasih ulasannya Mas Pam, Bung Ebin, visinya. Ya, Terima kasih Bung Akbar, Bung Ebin, penyair kita luar biasa. Taking out. Alhamdulillah.